Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal Wapres Gibran dikepung oleh mahasiswa, membahas soal tambang ilegal ya, terus kemudian hingga tata ruang, terus kemudian soal sawit. Dan ini merupakan cita-cita dari seorang Gibran dulu begitu kan ketika debat Pilpres akan mencabut ya izin perusahaan-perusahaan tambang ilegal itu. Nah, tapi fakta dan realitanya sampai sekarang ini masih menjadi diskusi yang panjang begitu kan. Tidak bisa akan memberantas para orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap kekayaan alam kita, oligarki kita begitu kan. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Walaupun Gibran sudah ada ambisi untuk ingin mencabut izinnya, ada nggak ya yang pernah dicabut izinnya begitu oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Nah, salah satu yang kemudian menjadi diskusi di situ adalah sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini begitu kan ya. Saat berdiskusi dengan mahasiswa, tapi sepatah kata pun begitu dari seorang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini udah dikondisikan sama kami dia alami tindakan karena yang terdampak sekarang ini bukan semua. Bapak sebagai pemangku kebijakan ring satunya Kalsel bahkan ring satunya nasional sudah ada hadir di sini, artinya kita sama-sama tahu dan kita sama-sama komitmen untuk bagaimana kemudian menghadirkan sebuah kebijakan yang hari ini betul-betul berpihak kepada rakyat. Selama ini di Kalimantan Selatan adalah izin pertambangan Bapak. Ditemukan kurang lebih 180 lebih tambang ilegal. Ada kajian kami tapi tidak bawa Bapak. Artinya kami sampaikan ini ke Bapak karena Bapak sebagai RI 2 di sini dapat menyelesaikan semua kepada menteri yang terkait, Menteri SDM dan lain sebagainya. Karena apa Bapak? Karena hari ini Bapak lihat bagaimana kemudian Kalimantan Selatan memberikan izin tambang, batu bara Bapak, nikel sawit dan lain sebagainya Bapak. Pun juga tata ruang kota di Kalimantan Selatan. Bagaimana kemudian kita nggak punya sumur resapan dan lain sebagainya. Itu juga jadi salah satu konkret Bapak Wagub juga. Sumur resapan kita perlu Bapak. Kenapa? Karena setiap tahun kita menjadi seolah-olah banjir ini jadi rutinitas tahunan dan dianggap biasa-biasa saja. Artinya kita nggak berharap bansos dan lain sebagainya Bapak. Artinya kita yang harapkan adalah solusi konkret bagaimana kemudian warga dapat menjaga perekonomiannya, warga dapat bekerja dengan semestinya dan juga bagaimana kemudian kita dapat beraktivitas dengan sebagaimana mestinya. Begitu Bapak keinginan warga. Karena sebelum Gubernur hadir, sebelum Wagub hadir, bahkan sebelum Bapak hadir kami sudah turun ke lapangan untuk melihat Bapak. Jangka panjang 10-50 tahun ke depan karena 5 tahun itu nggak cukup untuk menjawab permasalahan Kalimantan Selatan itu. Gimana Pak? Harus bisa kayak memberikan sebuah solusi nyata Pak harapan Bapak. Karena yang terdampak sekarang ini bukan semua, bukan di Kalsel aja, bukan di sini aja Pak, tapi semuanya Pak di Selatan Pak. Itu harapan kami semuanya. Makanya kami dari sini awal Pak. Nanti Pak Siapa? Wagub, Pak Gubernur, Pak Bupati. Tadi saya sampaikan Pak, ada. Enggak, ini ada kesalahan tata ruang enggak di sini? Kita beri atensi khusus. Dan ini Pak, kalau ada teman-teman mahasiswa dari kampus diterima Pak. tidak pernah tidak pernah memberikan komentar begitu kan ya, lebih mendengarkan apa yang menjadi diskusi oleh mahasiswa itu. Ini kan membahas soal tambang ilegal begitu, tapi nampaknya Gibran tercengang begitu. Nah, pada akhirnya ini langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ya saat janji di debat dulu begitu kan di Pilpres akan mencabut izinnya, maka ini merupakan aspirasi rakyat di mana adik-adik mahasiswa ini memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mencabut izin-izin perusahaan itu. Nah, langkah dari Gibran ini nampaknya sudah mulai kebingungan begitu kan apa yang terjadi. Nah, mungkin fakta dan realitanya seperti apa kan mungkin masih belum jelas atau belum tahu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini. Dan pada akhirnya ya Gibran ini memanggil gubernur, terus bupatinya begitu kan ya. Di situ untuk mengatakan ada ketidakberesan ya soal tata ruang yang ada selama ini. Ya, yang paling mengejutkan di situ adalah soal tambang ilegal. Ya, tambang ilegal ini sangat ngeri-ngeri sedap, Bos, kalau kita amati begitu kan. Nih, coba kita baca ini, Wapres Gibran Rakabuming Raka ini berdialog langsung dengan mahasiswa Kalimantan Selatan yang meninjau lokasi banjir di Desa Sungai Tabu, Kabupaten Banjar,
Dalam pertemuan itu mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait dengan evaluasi ya pengelolaan sumber daya alam, terutama tambang ilegal yang dinilai berdampak ya pada kerusakan lingkungan dan risiko banjir. Gibran menegaskan masukan masyarakat penting sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan solusi dan pengambilan kebijakan kreatif ya. Pengambilan kebijakan. Nah, salah satu yang menjadi komentar di situ adalah soal tambang ilegal. Karena kita kalau tidak diberantas tambang ilegal, ini ngeri-ngeri sedap, mengakibatkan banjir, mengakibatkan longsor, kekayaan alam kita diambil begitu kan. Coba sampai hari ini Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya sudah mengutus Menhut ya, Kemenhut, Menteri Kehutanan untuk menyelidiki apakah perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang terlibat soal dugaan dugaan yang kemudian diduga longsor begitu di Aceh ya, di Tamiang, terus kemudian di Sumatera begitu kan. Ini kan apakah ada kaitannya dengan orang-orang yang mengambil kekayaan alam kita begitu, secara tidak langsung tebang pohon atau bagaimana. Tapi yang jelas diskusi ini melihat bahwa kenapa kok Gibran hanya ngangguk-ngangguk kepala aja begitu kan ya, kenapa tidak langsung cabut aja izinnya, itu lebih gampang begitu. Nah, karena saya dulu begitu kan ketika Gibran mengatakan begitu di Pilpres ya, di saat debat, dia mengatakan akan mencabut izin perusahaan tambang ilegal ya. Yang kemudian kata Mahfud ini terlalu banyak mafianya, mau dicabut gimana? Seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini ya otoritas kekuasaannya kan masih tergantung kepada presiden. Mau dicabut gimana ini? Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini menilai strategi untuk menanggulangi praktek ilegal dalam pertambangan dan pembalakan adalah dengan mencabut izin usaha pertambangan atau IUP-nya perusahaan yang bersangkutan. Jangan-jangan kalau toh pada hakikatnya begitu kan ya, IUP perusahaan tersebut adalah milik orang yang tentu adalah pendukung-pendukung dia, apakah mau tindak atau tidak, kan itu persoalannya. Jadi saya kira ini masih banyak tambang-tambang ilegal begitu, terlalu banyak mafianya. Solusi dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini begitu ketika bersama dengan mahasiswa begitu ketika menyampaikan aspirasinya, nampaknya Gibran ya masih memandangi begitu kan ya, dan bahkan mengangguk kepala begitu kan ya, mendengarkan aspirasi itu begitu. Nah, saya pribadi melihat bahwa sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini harus banyak diskusi seperti ini begitu kan ya. Kenapa? Karena dampak kepada Gibran itu sangat kuat sekali begitu di tahun 2029. Dengan adanya seperti ini justru ini tidak dilakukan oleh Presiden Prabowo pada akhirnya begitu. Artinya diskusi dengan mahasiswa, aspirasinya, terus kemudian harus memberikan solusi, dan ini yang paling penting begitu, memberikan solusi yang terbaik. Dari beberapa yang kemudian disampaikan tadi begitu dengan mahasiswa yang gigih menyampaikan aspirasinya, tentu Gibran ini melihat bahwa ada ketidakberesan soal tata ruang, apakah ini mau ditindak atau tidak begitu. Kata Profesor Mahfud MD, ini terlalu banyak mafianya begitu kan. Terlalu banyak mafianya. Mafia sana, mafia sini. Kan itu tambang-tambang ilegal, coba kita lihat saja begitu. Jangan-jangan benar apa yang disampaikan oleh si Panji begitu. Soal tambang ilegal dan sebagainya. Jadi saya pribadi berharap bahwa begitu kan ya, kalau toh pada hakikatnya Gibran ingin memberes ini semua begitu kan, cabut izinnya Pak. Ya biar apa? Biar clear di situ begitu. Kalau ini tidak dicabut ya sampai kapanpun ini akan menjadi momok begitu kan ya, akan menjadi spekulasi besar ya, menjadi menjadi perbincangan publik pada akhirnya begitu kan. Ini sebenarnya Gibran ini langkah yang bagus sebenarnya begitu. Walaupun sekarang ijazahnya masih digugat sana sini. Ya biasalah dalam dunia politik begitu kan ya.
Tapi begitu kan. Tapi ini banyak komentar-komentar netizen begitu kan, yang justru memberikan reaksi begitu kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini begitu. Reaksinya bagaimana? Coba saya membaca dari komentar-komentar YouTube begitu kan ya. Ini coba kita baca komentar-komentarnya. Ini. Panas dingin, pulangnya harus beli obat, dikerok tolak angin. Ya, seperti inilah anak mami jadi wapres, bengong melulu. Ini salah satu komentar dari netizen. Dunia terasa gelap ya, tidak berkeringat, dingin. Itulah ciri-ciri ya. Apa ini? Ya. Ini komentar-komentar netizen ini banyak sekali kritikan-kritikan begitu kan soal ketika Gibran tidak memberikan solusi apa-apa begitu kan ya, hanya bingung ya, hanya mendengarkan dan sebagainya begitu. Tapi ternyata dalam psikologi begitu ada yang mengatakan begini, ketika ada orang yang berdiskusi ya, terus kemudian mendengarkan sampai dia selesai berbicara, ternyata dia punya punya respect begitu kan ya, itu dampak positifnya itu sangat bagus katanya begitu, daripada ada orang yang mendiskusi tapi kemudian dibantah lalu kemudian dicegat, dibantai begitu. Itu kabarnya dalam psikolog itu, kabarnya sih begitu kan ya, itu tidak baik begitu kan. Tapi apakah Gibran ini kan orang-orang masih mempertanyakan, dua, mungkin diam akibat ketidaktahuan atau dia mendengarkan. Itu aja, banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Tapi saya berharap bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini harus harus sering-sering begitu kan berdiskusi seperti itu. Kalau berdiskusi seperti itu, ini sudah menunjukkan bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka ini sudah benar-benar menjadi panutan pada akhirnya di tahun 2009 begitu. Makanya saya yakin bahwa apa yang disampaikan Rismon begitu, kalau dibiarkan Gibran akan menjadi presiden. Ya kita tunggu saja lah, ya kita tunggu saja seperti apa. Tapi yang terpenting Gibran itu harus banyak berdiskusi dengan mahasiswa, menerima aspirasi begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.